الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah modal utama seorang mukmin. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal yang bisa kalian harapkan nanti ketika kalian berjumpa dengan diriku adalah ketakwaan kalian kepada diriku. Maka berbekalah ayuhal muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya lambang kemuliaan di sisi Allah bukan titel, lambang kemuliaan di sisi Allah bukan jabatan, lambang kemuliaan di sisi Allah bukan kekuatan, lambang kemuliaan di sisi Allah bukan kekayaan, bukan nasab keturunan. Akan tapi siapapun dia, apakah dia lemah, apakah dia miskin, apakah tidak ada titel yang disandangnya, apakah dia disepelekan di tengah-tengah manusia, tapi kalau dia bertakwa di sisi Allah, maka sungguh dia mulia di dunia, mulia di akhirat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi aku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kaum muslimin, siapapun anda pasti menghadapi masa-masa ujian. Itulah kehidupan, pasti akan ada ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah katakan, dia yang menciptakan kehidupan, dia juga yang menciptakan kematian. Ada kematian, ada kehidupan. Kenapa kok ada kehidupan? Kenapa kok ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Siapapun kita, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problem, apakah kesehatan, apakah finansial, apakah masalah keluarga, atau ketika kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, ketika kita mendapatkan ujian, pasti kita ingin mendapatkan solusi. Lantas apa solusi Al-Quran ketika seorang menghadapi sekian banyak masalah, problem? Maka jawabannya takwa. Ketika dia bertakwa pasti akan ada solusi. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan untuk orang tersebut makhrajan, solusi demi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dia akan mendapatkan rizki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Apakah rizki tersebut berupa kesehatan, kerukunan di rumah tangganya, apakah finansial yang dia tidak pernah menyangka-nyangkanya, ternyata dia mendapatkannya disebabkan karena takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti urusan yang sedang dia alami Allah akan berikan yusran, Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan disebabkan karena ketakwaannya. Saya, panjenengan pasti akan melewati sekian banyak ujian demi ujian. Ujian yang paling besar setelah kehidupan adalah kematian.
Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia akan istiqamah, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebabnya? At-taqwa. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menghadapi sekian banyak ujian. Di antara bentuk ujian, saya, panjenengan akan melintasi jembatan yang amat licin lagi tajam. Allah mengatakan dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Masing-masing kalian, siapapun kalian, apakah pejabat, apakah rakyat, apakah kaya, apakah miskin, apakah lemah, apakah kuat, siapapun kalian, pasti wariduha, pasti kalian akan melintasinya. Kenapa kok kita harus melintasi tempat tersebut? Kenapa kita harus melintasi jembatan yang amat licin, jembatan yang amat tajam tersebut? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Karena ini adalah ketetapan Tuhanmu. Ini adalah ketetapan Allah. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Sekali-kali Allah, Tuhan kalian, tidak akan menyelisihi janjinya. Dia telah berjanji kepada dirinya sendiri, pasti siapapun kalian, apakah nabi yang diutus atau kalian cuma umat yang mengikuti nabinya, kaya, miskin, kuat, lemah, sama saja, pejabat atau rakyat, sama saja, pasti kalian akan melintasi jembatan tersebut. Terus bagaimana menghadapi jembatan yang licin lagi tajam tersebut? Apakah kita bisa melancarkan, memuluskan perjalanan kita dengan uang kita seperti di dunia? Bisa babi fulus bikul syai'in menjadi mulus, disebabkan karena fulus segala urusan menjadi mulus. Itu dunia. Akhirat kita nggak bisa ngebeli Allah, kita nggak bisa ngebeli malaikat. Masing-masing kita pasti akan melintasinya. Yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah adalah ketakwaan panjenengan. Karena Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian pasti aku akan selamatkan mereka. Siapa yang diselamatkan? Ittaqaw, orang-orang yang bertakwa pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang tidak bertakwa? Allah katakan dalam ayat berikutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin. Kami akan biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang enggak kenal takwa, orang-orang yang tidak mengindahkan takwa, orang-orang yang menyepelekan takwa, mereka adalah orang-orang yang zalim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Bagi mereka orang-orang yang zalim, mereka akan terjatuh, mereka akan tersungkur, mereka akan disambar oleh api dalam keadaan jithiya. Mereka jatuh ke dalam jahanam dalam keadaan mereka berlutut dengan penuh kehinaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika anda menjaga nilai-nilai takwa pada diri anda sekarang, anda jaga nilai-nilai takwa pada diri keluarga anda mulai sekarang, ketika anda dipisahkan oleh kematian, siapapun kita pasti akan dipisah dengan kematian. Entah anda, entah bapak anda atau ibu anda terlebih dahulu, atau pasangan anda, atau buah hati anda, pasti kita akan dipisah oleh kematian. Perpisahan yang amat panjang, yang kita nggak tahu berapa lama kita akan dipisah, disebabkan karena kematian tersebut. Sambil menanti datangnya hari kebangkitan, kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau panjenengan menjaga nilai-nilai takwa pada diri-diri panjenengan, pada ayah dan ibu panjenengan, istri dan juga calon buah hati panjenengan, anda jaga nilai-nilai takwa, pasti setelah Allah pisahkan panjenengan dengan kematian, dia akan mengumpulkan kembali panjenengan dengan orang-orang yang panjenengan cintai. Apa sebabnya? At-taqwa. Allah mengatakan dalam surat Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Adapun mereka orang-orang yang beriman,
dan diikuti oleh istrinya, diikuti oleh anaknya, semuanya beriman. Ketika kematian memisahkan mereka, Allah yang menjanjikan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan kumpulkan mereka dengan anak keluarganya, kami akan kumpulkan mereka dengan keluarganya dengan penuh kecintaan, dengan penuh kegembiraan. Dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah perintahkan para malaikat ikut mendoakan orang-orang yang bertakwa. Seperti apakah doa mereka? Dalam surat Ghafir Allah katakan, walladzina yahmiluna 'arsy, dan mereka para malaikat-malaikat yang memikul al-'arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, mereka selalu mensucikan Allah tanpa ada henti-hentinya, dan mereka beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Tuhannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana, mereka selalu beristighfar. Untuk siapa istighfar tersebut? Malaikat nggak punya dosa. Untuk apa mereka beristighfar? Bukan untuk diri-diri mereka, tapi lilladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Seperti apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, duhai Allah, betapa luasnya ya Allah rahmatmu ya Allah, betapa luasnya ilmu Engkau ya Allah. Faghfir lilladzina tabu, duhai Allah, ampunilah mereka ya Allah, orang-orang yang suka kembali kepada Engkau ya Allah. Wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, dan ampuni mereka ya Allah, orang-orang yang mau menempuh jalan takwa ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, selamatkan mereka daripada azab jahanam ya Allah. Apakah berhenti doa tersebut sampai ayat itu aja? Tidak. Mereka masih menginginkan kebaikan bagi mereka orang yang beriman. Mereka masih menginginkan kebaikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Apa kebaikan yang mereka inginkan? Ayat berikutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, duhai Allah, masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga yang paling tengah ya Allah, surga Aden. Terus berhenti doanya sampai situ? Tidak. Wa man salaha min abaihim, ya Allah tolong ya Allah, kumpulkan juga dia sama bapaknya ya Allah, kumpulkan dia sama ibunya ya Allah. Wa azwajihim, dan juga sama pasangan hidupnya ya Allah. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunannya ya Allah, kumpulkan mereka ya Allah, reuni akbar di dalam surga Aden. Innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau ya Allah maha aziz, maha perkasa ya Allah, dan Engkau maha bijaksana akan ketetapanmu ya Allah. Jemaah yang berbahagia, kan itu jaga nilai-nilai takwa, jaga ketakwaan pada diri-diri panjenengan. Ingatkan keluarga, apabila mereka keluar dari kalimat takwa, ingatkan mereka dengan lembut, harapkan mereka kebaikan, dan ajak mereka dengan penuh kesabaran, dan harap minta kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah seperti Allah telah memberikan hidayah kepada panjenengan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lissairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang meninggalkan takwa, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang keji. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Jahat kepada diri mereka sendiri dan jahat kepada keluarga mereka sendiri. Ketika mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka ingin menyelamatkan diri-diri mereka dengan cara menebus
dengan memberikan tawanan para anak dan juga istri dan juga keluarganya. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا thumma yunji. Akan datang waktunya di mana langit akan meleleh, di mana bumi akan hancur, demikian pula gunung-gunung. La yas'alu hamimun hamima. Seorang kekasih tidak akan bertanya tentang kekasihnya. Yubassarunahum, padahal mereka melihat itu ayahnya, itu ibunya, itu istrinya, itu anaknya. Mereka tidak saling bertanya nanti pada hari kiamat. Kenapa mereka? Karena mereka takut dengan diri-diri mereka sendiri, karena mereka tidak membawa bekal. Yawaddul mujrim law yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Bahkan orang yang paling berdosa, orang-orang yang meninggalkan takwa ketika itu, mereka ingin selamat daripada azab Allah dengan cara memberikan anaknya sendiri kepada Allah. Ya Allah, adab anak saya ya Allah, tapi aku jangan ya Allah. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya dijadikan tumbal, demikian pula saudaranya dijadikan tumbal. Wa fasilatihi allati tuwi, dan juga teman-temannya yang dulu di dunia suka membantunya. Ya Allah, dia mengajak aku untuk keluar daripada takwa ya Allah. Mereka aja yang diazab ya Allah, jangan saya ya Allah. Wa man fil ardi jami'an, bahkan kalau mereka bisa menjadikan tumbal manusia sebumi, maka mereka akan menjadikan tumbal manusia sebumi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha nazza'atil syawa tad'u man adbara wa tawalla. Kalla, enggak bisa hai manusia, kullu nafsin bima kasabat rahina, karena setiap jiwa itu terikat dengan amalannya sendiri. Siapa yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa man jaa'a bisayyiati, tapi siapa yang berjumpa dengan Allah membawa kejelekan, fala yujza, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu peluang emas. Kalau kamu daftar pada tanggal sekian, kamu akan mendapatkan uang sekitar sekian miliar. Tapi kalau kau terlambat 1 menit saja, kau akan terluputkan. Maka dia daftar, ternyata dia terlambat 1 menit, dia tidak mendapatkan sekian banyak miliar disebabkan karena terlambat. Dia pasti gelo, dia pasti kecewa, aduh telat. Ketika di dunia dia punya uang, ditawarin tanah, kamu beli tanah? Saya nggak butuh tanah. 5 tahun kemudian dia dapat informasi, dulu sekian ratus ribu, sekarang puluhan juta per meter. Dia akan kecewa, aduh kenapa kesempatan dulu tidak saya ambil. Akan tapi barakallahu fikum, jamaah yang berbahagia, perkara-perkara yang baik yang terluput di muka bumi kita masih bisa memperbaikinya. Dulu kita pernah mungkin aduh rugi miliaran, ada kesempatan emas tidak saya raih, sekarang saya akan memperbaiki diri. Itu kehidupan dunia. Tapi ketika panjenengan sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan dibangkitkan oleh Allah, kemudian panjenengan ternyata melihat, ya Allah, sedikit sekali bekal yang Anda bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda menyesal, tapi penyesalan tersebut tidak bisa mengembalikan Anda ke dunia. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu semua manusia mereka akan sadar, mereka akan waras ketika itu, mereka akan menyesal, ya Allah bekalku mana ya Allah. Wa anna lahu dzikra, Allah katakan, untuk apa kau menyesal sekarang? Untuk apa? Kenapa? Untuk apa kau menyesal sekarang? Untuk apa kau waras sekarang? Untuk apa? Kenapa penyesalannya sekarang? Yaqulu ya
laitani qaddamtu li hayati. Maka masing-masing jiwa yang penuh dengan penyesalan, dia katakan, aduhai, andai ketika aku di dunia berbekal li hayati, untuk menghadapi kehidupanku yang sebenarnya. Jamaah, saya, panjenengan sekarang masih ada kesempatan untuk berbenah, masih ada kesempatan untuk berbekal. Karena itu yuk kita berbekal, kita berbenah. Gak ada yang sempurna, manusia pasti salah, pasti keliru. Tapi sebaik-baik orang yang keliru, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatkanlah diri-diri panjenengan sebagai orang yang berbahagia kelak nanti pada hari kiamat. Siapakah orang yang berbahagia? Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Nasir atau Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, tuba liman wajada sahifatahu, maka sungguh beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang hamba ketika dia mendapatkan buku catatannya, ternyata dia dapati buku tersebut istighfaran katsira, banyak kalimat astagfirullah. Karena itu jamaah, perbanyak minta ampun. Kita maklumi diri kita sendiri, kita pasti salah, kita keliru, kita lalai. Karena itu kita tambal kesalahan, kekeliruan dan juga kelalaian kita dengan memperbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.